Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Selasa Pon ya, dimanapun Anda berada. Tidak punya pusaka atau ilmu batin. Berapa tahun lalu kedatangan tamu dari kantor cabang Kaltim. Orang ini melihat Selasa Pon ini selalu diikuti harimau putih. Apa memang bisa begitu? Ya bisa saja ya. Harimau putih itu adalah perlambang, perwujudan sifat ya, emosional gitu ya. Jadi kodam itu akan berwujud ya secara emosional gitu ya. Misalkan kalau Anda diikuti oleh kodam seperti ini harimau ya, ini ya, ini harimau ini. Nah, itu emosional gitu loh ya. Ya. Apakah itu adalah kodam? Belum tentu. Bisa jadi itu makhluk halus yang ikut dengan Anda, yang nempel dengan Anda. Ya. Jadi jangan dibanggakan ya. Terus juga ini ya, saya banyak menyimpan benda kayak Semar Mesem, itu boleh enggak? Lah, kenapa kok Anda harus menyimpan benda-benda semacam itu kalau Anda tidak tahu fungsinya gitu ya. Kita punya pusaka misalkan, ini pusaka misalkan ya. Terus Anda tidak tahu fungsinya. Nah, kalau Semar Mesem itu identik dengan pengasihan. Nah, terus kok sampai banyak gitu loh ya, benda-benda untuk pengasihan ya. Apakah itu enggak apa-apa? Ya pasti akan ada dampaknya gitu loh ya. Jadi kalau kita bicara soal ya, kalau kita bicara soal pusaka ya, itu seperlunya saja gitu ya. Jangan Anda itu koleksi amalan pengasihan, kok amalan pengasihan. Kodam pusaka untuk pengasihan. Anda datang ke dukun A, dikei Semar Mesem. Ya. Makanya tuh Semar Mesem itu kan murah gitu. Ya. Anda bisa beli di pasar loak itu kan. Kalau tidak salah itu di Jakarta itu di mana itu ya. Ada kok. Ya. Barang-barang antik gitu ya. Ya. Nah, kalau Anda tidak tahu fungsinya, ngapain Anda itu mau nyimpan barang-barang seperti itu? Ya, itu akan menjadi malapetaka bagi kehidupan Anda. Ya, Anda tidak tahu ya, apalagi kan pusaka-pusaka itu dari zaman sekarang gitu loh ya. Banyak tuh. Coba Anda pelajari ya. Kalau Anda berbicara masalah pusaka, ya coba Anda pelajari soal sepuh tidaknya gitu loh ya. Oh, pusaka ini, gunting ini dibuat tahun 2000 misalnya. Ya, oh ada juga ini pusaka ini dibuat ya sebelum merdeka misalnya. Oh, itu berpengaruh, energinya berpengaruh. Karena ketika pusaka ya, ketika itu pusaka dibuat di era kemerdekaan, ya itu energinya kurang maksimal daripada ketika pusaka itu ya dibuat oleh empu-empu zaman dahulu. Ya. Karena yang namanya pusaka dibuat oleh empu itu pasti ada manfaatnya. Ya. Membuat satu pusaka kalau itu adalah empu itu butuh proses yang panjang. Bisa setahun, bisa 2 tahun. Ya Anda lihat ya, cerita Aris Empu Gandring itu butuh berapa lama? Tirakat mencari bahannya. Ya, ketika sebelum memulai melakukan penempaan, empunya puasa. Harapannya pusaka tersebut bisa ada manfaatnya bagi pemegangnya. Dan tidak semua pusaka itu cocok dengan diri Anda. Ya, karena pusaka itu memiliki karakter sendiri-sendiri. Ya. Loh ya. Nah, ini bisa Anda lihat ya. Ketika Anda katakanlah sudah memiliki pusaka di rumah Anda, banyak pusaka, kolektor pusaka, hidup Anda ini semakin baik atau semakin buruk ya. Secara ibadah kepada Tuhan, apakah semakin baik? Apakah semakin buruk? Secara ekonomi, apakah semakin baik, semakin buruk? Secara perilaku, sifat karakter, apakah semakin baik atau semakin buruk? Nah, kalau misalkan ya semuanya itu menjadi negatif,
berarti apa? Pusaka itu tidak cocok dengan diri Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Ya buangen ae, dolen ae, tukokno weci. Ya, tukokno weci apa tukokno tahu berontak. Loh ya. Jadi itulah sebuah pusaka. Ngapain kita kolektor banyak pusaka? Kecuali Anda memang kolektor ya. Jenenge kolektor itu kan misalkan dari 1000 orang. Untuk menjadi kolektor tidak mungkin kabeh jadi kolektor. Paling dari 1000 orang cuma satu. Ya, misalkan kolektor gunting antik. Tidak mungkin semua orang itu memiliki hobi. Yang namanya kolektor itu hobi. Ya. Kalau Anda menyimpan banyak pusaka, tidak hobi, tapi ada tujuan tertentu tentang khasiat, tentang manfaat sebuah pusaka tadi. Ya Anda harus menguasai ilmunya dulu, supaya apa? Dampak-dampak dari keberadaan pusaka di rumah Anda, ya, itu bisa Anda kendalikan gitu. Ya, paham ya? Itu bisa Anda kendalikan. Karena ketika Anda katakanlah tidak bisa mengendalikan pusaka, Anda yang akan dikendalikan. Karena di dalam sebuah pusaka itu ada makhluk halusnya, ada jinnya, ada kodamnya. Mau pusaka yang lama, mau pusaka yang baru. Pusaka baru ya, ada jinnya. Ya, contoh misalkan ya, ini gunting. Ketika saya meyakini, mensugesti ini, wah gunting ini bisa sakti, bisa lama-lama ya makhluk halus itu masuk ke dalam diri Anda, memperparah halusinasi Anda, ya seperti itu. Apalagi itu kaitannya dengan pusaka. Apalagi itu pusaka itu diisi ya oleh manusia zaman now itu ya, yang tanpa tirakat itu ya, tanpa laku proses seperti empu-empu itu ya. Langsung dilebokno. Misalkan saya punya pusaka ini, tak tarik ya pocongan tak lebokno gini, ya bisa saja gitu. Apakah Anda tidak khawatir dengan seperti itu? Nah, makanya kalau Anda ingin koleksi pusaka yang sepuh ya, yang benar-benar tua ya, harapannya yang membuat pusaka tersebut ya, harapannya yang membuat pusaka tersebut adalah ada kemanfaatan dari pusaka yang dia buat. Ya. Kalau zaman sekarang kan hanya untuk gaya-gayaan, pokoknya tidak peduli. Ya kadang ono manfaatnya, tapi lebih banyak efek negatifnya. Inilah yang harus Anda perhatikan, ya, teman-teman Selasapun. Demikian, semoga sedikit materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.